Yang pada kesempatan kali ini Bapak Ibu keluarga PRM Dorejo pada kesempatan kali ini bisa datang dan hadir dalam keadaan sehat walafiat di acara Jawara pengajian rutin PRM Dorejo. Jawara. Kalau kita juga ucapkan salawat serta salam pada Nabi kita, Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengabdi kepada kita umatnya selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, sehingga beliau meninggalkan ajaran-ajaran atau syariat Islam yang selama ini hingga saat ini kita perlu bersama. Langsung saja acara yang pertama yaitu pembukaan, dan marilah kita pembukaan bersama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Pak Tarsono. Pada Bapak Tarsono, monggo dipersilakan. Monggo Pak. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara yang selanjutnya, acara ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Sohibul Hajat Bapak Isa Ansori. Kepadanya monggo dipersilakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para bapak dan para ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul berwajah di dalam rangka pengajian jawara PRM Dorjo dan Sawangan tanpa halangan suatu apapun. Alhamdulillah. Tidak lupa sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebagai tuan rumah mengucapkan selamat datang pada Bapak dan Ibu sekalian, dan ucapan terima kasih yang telah menyempatkan hadir dalam undangan jawara di rumah saya ini, dan punya harapan bahwa pengajian jawara di Dorjo dan Sawangan supaya selalu berlanjut berkesinambungan, walaupun jaraknya kemarin agak lama ya, karena ada suatu hal mungkin dari Mbak Astri Ivo itu ya, jadi agak mundur, nggak rutin. Dan saya juga mohon maaf apabila di dalam memberikan layanan kepada Bapak Ibu, baik papan maupun suguhan, tidak berkenan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Isa Ansori atas sambutannya. Sambutan yang kedua oleh Ketua PRM Dorjo Bapak Muhammad Islah Fahrudin. Untuk badannya, monggo Bapak Islah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la quwwata illa billah. Ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
yang kami hormati Al-Ustaz Dr. Fahrudin Eko Hardianto MPD, yang insya Allah pada malam hari ini akan memberikan tausiahnya. Yang kami hormati penasihat pimpinan ranting Muhammadiyah Durrejo Bapak Ustadz Muhammad Nurdianto MPD. Selamat datang juga Bapak Sekjen Pimpinan Cabang Muhammadiyah Durrejo Mas Felix, ya habis kuliner pasti. Kemudian Pak Tarsono selaku Pimpinan Cabang Pemuda Indore ya, terpilih ya. Yang baru. Nah, itu kemudian pimpinan ranting Aisyah Durrejo, dan yang tak lupa yang kami hormati yang pada malam ini sudah berkenan untuk menjadi tempat pelaksanaan jawara. Ini pas berhubung Mas Ferry sudah datang, kan kami sampaikan jawara itu pengajian warga daerah Reja ya Mas Ferry. Jadi seperti itu. Terima kasih pada Pak Isa Ansori. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan karena sementara program yang berkelanjutan dan berkesinambungan yang tadi disampaikan oleh Pak Isa Ansori harus terus kita dukung, kita laksanakan agar ini termasuk ajang berkumpulnya kita warga Muhammadiyah di Desa Durrejo ini, dan juga sekarang sudah bergabung dengan Sawangan. Mudah-mudahan kegiatan ini jangan sampai berhenti, kita rutinkan ya sebulan sekali. Apabila nanti pelaksanaan ini kalau sekiranya per kelompoknya kok tidak ada yang tempat tidak memungkinkan, bisa di RTI ataupun kalau dimungkinkan bisa di BTM, seperti itu sudah pernah kami sampaikan. Tapi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini kita bisa saling memberikan semangat, bersilaturahmi. Kemudian yang tak kalah penting bahwa kita berorganisasi ini tidak pernah mendapatkan bayaran ataupun apa, tetapi ketika kita semangat berorganisasi berarti kita di situ sudah lillahi ta'ala, berarti tetap harus bisa mengorbankan waktu kita, kemudian mengorbankan pikiran kita, kalau perlu mengorbankan keuangan kita. Jadi sekali lagi yang sudah Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan pesankan pada kita, harus bersama-sama kita laksanakan hidup-hidup yang Muhammadiyah. Jangan mencari di Muhammadiyah, aku titipkan Muhammadiyah kepadamu. Itu sudah menjadi apa yang kita bersama harus tanamkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mewakili pimpinan ranting Muhammadiyah Durrejo sangat berharap terus didukung kegiatan kemuhammadiyahan di Durrejo ini biar kita tetap eksis ya. Karena warganya alhamdulillah semakin banyak, semakin bertambah. Silakan ketok tular nanti mungkin yang belum sempat hadir ataupun simpatisan yang ingin hadir, monggo silakan bisa disampaikan biar kita lebih banyak lagi dan lebih ramai lagi untuk bersama-sama menghidupkan organisasi Muhammadiyah di Desa Durrejo ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Islam Fahrudin selaku Ketua PRM Durrejo atas sambutannya. Kemudian acara yang keempat yaitu acara inti pengajian warga Muhammadiyah Durrejo yang akan dipaparkan oleh Bapak Dr. Fahrudin Eko Hardianto MPD, Mudir Tredco. Kepada Pak Fahrudin Eko, monggo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi wa nashkuruhu haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kaduan saya Mas. Jauh-jauh nanti kangen. Ingkang dahat kawula mulyakaken para sepuh bini sepuh, para tokoh pendiri Muhammadiyah Dororejo, wabil khusus ingkang kawula tresnani ketua lan pimpinan sanesipun pimpinan ranting Muhammadiyah Dororejo, pimpinan ranting Aisyah Dororejo, lajeng rencang-rencang angkatan muda, calon ortom baru di ranting Dororejo, Saibul Bait, Bang Isa Ansori lan sedaya keluarga ingkang dalu menika sampun menyiapkan sedaya kemawon ingkang wonten, mugi-mugi dados sedekahun jariyah. Pak Felix, sekretaris PCM ingkang rawuh membersamai kita ingkang kawula mulyakaken ugi, Mas Ketua PCPM baru yang saya muliakan, ada guru saya yang jauh-jauh datang, Pak Wasis, Sugeng Rawuh Pak Wasisno di Ndoro, di kampung saya Pak, walaupun jauh. Iya, ini bukan Pak Kejan. Iya Pak Kejan, sahabat lama nggih. Para ustadz lan ustadzah, guru-guru saya, ada Pak Nur nih, guru saya sejak saya kecil, sejak saya tidak bisa apa-apa sampai sekarang beliau masih seperti yang pertama kali saya bertemu dengan beliau, masih awet muda. Sedaya kemawon keluarga besar Muhammadiyah ranting Dororejo ingkang makempal wonten pengaosan Jawara. Wis pokoke dipas-paske Jawara niku pengajian warga Muhammadiyah Dororejo. Ojo protes. Nggak boleh protes, nggak boleh ngatur-ngatur kecuali panjenengan dados donatur. Lah nek apa ngatur-ngatur kedah dados donatur. Wis ora dadi donatur kok ngatur-ngatur nggih. Iki arane ganti ya. Enggak apa-apa, ini sudah Jawara itu akronim yang dipas-paske mboten napa-napa. Yang penting ini ada nilai kebaikanipun sebagai doa juga bisa. Saderengipun kula dherekaken Bapak Ibu, monggo sareng-sareng hamuji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bilih ing dalu punika kita saged silaturahim ngrawi pengajian Jawara rutin wonten ing ranting Dororejo, wonten dalemipun Bang Isa kanthi kahanan sehat wal afiat, sehat yang membawa manfaat. Banyak sekali orang yang sehat tapi kesehatannya tidak bermanfaat, bahkan untuk dirinya sendiri saja tidak bermanfaat Bapak Ibu, apalagi untuk orang lain dan umat. Banyak orang yang tidak tahu bahwa kesehatan ini merupakan titipanipun Allah Subhanahu wa taala yang kita diminta untuk tanggung jawab. Amargi sampun dipun paringi amanah kesehatan. Oleh karenanya penting mensyukuri nikmat ingkang setunggal niki, yaitu nikmat kesehatan.
Lajeng nikmat napa malih ingkang dalu menika kita raosaken nikmat kesempatan. Banyak orang yang sehat Bapak Ibu, tapi merasa tidak sempat, merasa sempit, ngeluh. Lanyong esok maning pula ngajine gampang. Nang YouTube yo akeh kok. Dia tidak tahu kalau di YouTube itu pahalanya dikit banget. Sementara menawi Bapak Ibu bucal wedal ngerawi pengaosan, pahalanya Masya Allah luar biasa Pak. Luar biasa. Saking biasa nih, luar biasa. Luar biasa. Berbagai pahala Allah cawesaken, Allah siapkan untuk kita, bukan sekadar janji. Ya. Allah siapkan kebaikan-kebaikan tumrap tiang-tiang kang rawi majelis ilmu pengaosan ini. Bukan sekadar siapa penceramahnya, isine pengajian nopo, enggak hanya itu Bapak Ibu. Tapi rawuh panjenengan adalah bukti bahwa kita punya komitmen di dalam berislam. Murid-muripi pengajian tadi oleh Pak Ketua PRM disebut menghidupi dakwah. Nek jenengan sing mboten rawuh terus sinten gitu. Maka jenengan dapat pahala silaturahim. Pahala Masya Allah silaturahim. Pahalanya amat luas. Ya. Allah siapkan dengan segala konsekuensi baiknya. Allah luaskan rezeki kita. Allah panjangkan usia kita. Allahumma amin. Yang ketiga, ini bagian dari menjaga marwah organisasi. Bahwa lahirnya sebuah organisasi gampang Bapak Ibu. Ayo. Dilahirkan, dilantik, gampang. Engkang awrat yang tidak semua mampu melakukannya adalah istiqomah. Bu istiqomah rawuh mboten nggih? Rawuh nggih. Mboten enten. Ya carane wong Ndorojo sing ana asmane istiqomah kan nderek pengaosan. Jadi nanti bisa nguat-nguati, nggih. Istiqomah ini berat Pak, halangannya banyak. Saya berkali-kali mengatakan istiqomah ini berat. Nek sing gampang istirahat. Istiqomah ini abot, sing enteng istirahat. Nyok tak istirahat ki, aduh kesel. Ngesuk mani wis nyok ngunjungi pengajian gampang. Pembicaraan wong ora selo. Bukan itu Bapak Ibu. Tetapi ini komitmen kita berjamaah. Karena silaturahim ini lajeng penting. Sederek kita, guru kita, Pak Wasis saja dari Batang. Wah, beda kabupaten. Denasri lagi melewati Pantura. Saya dikabari tausiahnya adalah Pak Dr. Fahrudin berangkat. Ya Allah. Masya Allah. Berangkat ya. Masya Allah. Guru saya ini. Ini dalam rangka ngurip-nguripi jamaah, ngurip-nguripi ranting Muhammadiyah lan Aisyah Doro Rejo dengan nama Jawara. Yang hadir adalah para jawara. Kalau jawara ini mau kalau Pak Wasis ini paling remen gerinci, kira-kira ini apa? Kalau pakai pendekatan bahasa Arab bisa aja jawara ya, dipas-paski nggak apa-apa. Ini nanti kemudian dijadikan satu doa. Ya, Allah. Ini pemberian dari Allah. Ya, datang dari Allah. Kebaikan ini datang dari Allah. Datang. Bapak Ibu datang. Allah. Ini ya. Wah, dan itu mesti tambah. Orang dan ini kurang Pak. Dan itu pasti bertambah. Maka jamaahnya bertambah, barokahnya bertambah, kebaikannya bertambah, kualitasipun kedah bertambah. Jawa dan ra kene ngerage tak lurune ra opo ya. Ya kaya radhiyallahu anhu.
Itu artinya semoga panjenengan semua dirahmati Allah. Jadi yang datang di sini adalah warga umatipun Kanjeng Nabi yang dirahmati Allah. Ilmu godak-gadik lan gaduh. Tapi ini bagian dari doa. Kirata basa. Mugi-mugi ingkang rawuh wonten majelis ilmu menika ya, yang hadir diberi oleh Allah kebaikan yang melimpah lan diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Karena memang menjaga itu aurat tidak mudah. Apalagi ini ranting baru berusia 2 tahun, Pak. 3 tahun. 10 tahun, Pak. Oh, belum ada. Baru setahun. 1 tahun itu masa-masa kritis. Kula piyambak riyen wonten ing Rogoselo, tahun pertama hingga 10 tahun berikutnya masa paling kritis. Ibaratnya masa di patak waktu. Ibaratnya masa di mana kita benar saja bisa disangka salah Bapak Ibu. Maka dakwah ini perlu hati-hati, dakwah ini perlu keseriusan, ditata dengan baik ya. Karena semua kebaikan yang dikelola tidak dengan baik akan dikalahkan dengan kejahatan yang dikelola dengan baik. Tampaknya yang tidak baik itu karena dikelola dengan bagus, lalu di mata manusia dianggapnya baik. Sementara kita pengajian dan ajakan-ajakan dakwah kan saya dianggap melenceng. Mengapa? Ya karena mungkin manajemen pengelolaan dakwah kita dereng tepat. Anggenipun aja mungkin belum sesuai dengan mereka. Saya dulu kalau mau sholat lewati pos kampling yang dulu pokoknya saya garis bawahi itu dulu orang keplek Pak, keplek ya, orang jongkotan, orang maghrib masih dongengan. Lalu panjenengan pasti pernah ngalami kalau kita mau sholat, ini le sholat nyut titip salam, jenengan jawabannya apa? Mesti kan ya gitu kan. Lu tanggung jawab apa? Lah kuwi kok nek ngaturke salam kan Gusti Allah ya. Nah, ini adalah ladang dakwah kita. Bagaimana caranya agar masyarakat yang belum mau bergabung di dalam barisan orang-orang mukmin yo KTP Islam mong masjide sepi. Sakniki masjid mewah di mana-mana, hampir semua masjid itu bagus Pak, mewah. Berapa jamaahnya? Berapa Pak jamaahnya? Masjid nggih teman jenengan. Jamaahnya berapa? Sak lare. Sak lare tapi dawa yo 100 Pak. Nggih. Nek masjid cilik lare to ya 4L. 4L niku lo lagi. Siajek jamaah ya wong kuwi. Jadi penting mengisinya dari membangunnya ya, membangun itu penting, tapi nguri-ngurinya masjid ini yang kemudian disebut dengan memakmurkan itu jauh lebih berat. Sama dengan organisasi kita ini lebih berat ya, lebih berat ya. Lebih berat Pak. Sholat jamaahnya sedikit, setelah sholat akan ada acara, udah itu setelah sholat, jamaahnya penuh Pak. Nah, terus tadi sholatnya di rumah berarti. Kita berhusnudzon, berbaik sangka, jamaah pengajian ini berarti tadi sholatnya di rumah. Muga-muga bukan kobar maghrib, sahur maghrib seduan-duan harus do sholat demi pengaji. Nah untuk bilang tadi. Bapak Ibu hadirin sekalian, jawara dan semua dinamika ingkang terjadi wonten Ndororejo
itu banyak orang yang ngajuin jempol. Masya Allah luar biasa. Ranting baru dengan gebrakan baru, dengan jamaah yang banyak, dengan kekompakanipun ingkang sae niki dados modal ingkang sae ugi anggenipun nata masyarakat. Hadirnya Muhammadiyah niku juga dalam rangka menata umat, menata masyarakat. Jangan jadi organisasi ingkang egois, inggih menika organisasi ingkang nata awake dhewe tok tapi tidak peduli kepada masyarakat. Sudah saatnya program ditata dengan baik. Kemarin Idul Kurban, sudah kurban sendiri Pak? Rojo? 10. Masya Allah. 10 sapi Pak ya? 10 ganteng. Oh. Satu sapi, satu kerbau. Masya Allah. Sapi Pak ya? Sapi. Satu sapi itu bagi sebuah ranting sudah luar biasa untuk dakwah ke masyarakat. Nah memang catatan ingkang menarik itu kalau kita sebagai organisasi ini organisasi dakwah ya memang harus istiqomah di dalam menerapkan program-program dakwah. Napa niku? Kepedulian tumrap tonggo teparo, masyarakat mustadafin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, tanggung jawab kita Bapak Ibu. Maka di Dorojo harus ada program santunan untuk orang-orang miskin, duafa dan anak-anak yatim. Walaupun itu masih sedikit. Mengapa? Karena Allah itu yang Allah ukur itu bukan kuantitasnya tapi kualitasnya. Apa cirinya? Allah ngendika, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Panjenengan sedaya niku sampun dicetak, diharapkan oleh Allah dados kuntum khaira ummah, jadi umat terbaik. Seneng apa seneng Pak Bu? Diharapkan oleh Allah jadi kelompok terbaik. Seneng apa seneng? Seneng. Oleh Allah kita diharapkan jadi kuntum khaira ummah, jadi umat, kelompok umat terbaik. Apa syaratnya? Syaratnya itu bukan ake-akean, apa sidik-sidikan, enggak. Bukan kuantitas, tapi kualitas. Umat terbaik itu urusannya adalah membangun kualitas. Pertama, ta'muruna bil ma'ruf, berani mengajak kepada kebaikan. Ya, mari ajak kepada kebaikan. Ya tentu mengajak kebaikan ini tidak selalu lisan, tidak selalu tulisan. Sekarang dakwah paling real itu dakwah bil hal Bapak Ibu. Dakwah bil amal, orang dakwah bil omel. Ya, banyak orang yang amal sambil omel. Akeh orang yang kepriki cecak apa iso? Iku amal karo omel. Jajal temen nek nyong ora. Oh kapiran kayak. Hah? Sing mending mau gelem infak ya. Sing ngomel tok ora gelem infak. Masih. Ya, tapi itu harus diperbaiki karena amalan dengan omelan itu seperti api yang membakar kayu, maka hilanglah pahalanya. Maka kita harus istiqomah. Kalau kita sudah beramal, ya sudah. Kata guru saya, kalau kamu beramal itu belajarlah seperti di kamar mandi. Kalau kamu membuang sesuatu di kamar mandi, ora bakal iling walaupun mau berdar sate. Aduh eman sate kok ya berigi. Ndak bakal Pak. Ya sudah, selesai. Bukan milik kita lagi. Jadi ya amal itu begitu Pak. Amal itu kita anggap itu milik kita, kita keluarkan karena bukan milik kita sesungguhnya. Kayak harta itu bukan milik kita sesungguhnya Pak. Itu dititipkan oleh Allah agar kita mentasarufkan untuk kebaikan. Nafas saja Pak, Bu, nafas nih. Kita bernafas, pernah enggak nafas itu jadi milik kita?
Enggak Pak, cuma dihirup Pak. Buang nggak nafas ini? Orang buang mati Pak. Buang. Itu artinya yang kita nikmati aja hanya sejenak langsung kita buang. Apalagi yang Allah titipkan jelas-jelas. Harta di kota Emen Mas Demen kalau ubeng rana gini toh berat. Ubege. Ibu-ibu sudah siap. Nah, tadi saya lihat banyak yang bawa amplop. Amplop undangan apa pakai? Digeser ke ibu-ibu ya, digeser. Ya, memang harta yang dititipkan Allah ke kita ini untuk kita tasarufkan. Kapan itu? Jangan nunggu kita kaya Bapak Ibu. Jangan nunggu kita sempat Bapak Ibu. Bahkan dalam kondisi sempit ya. Itu. Dalam kondisi sempit pun kita diminta untuk berinfak ya. Yunfikuna fis-sarra wad-dharra ya, walaupun kita sempit justru kita berinfak. Nanti Allah akan sempatkan, Allah akan luaskan, Allah akan berikan yang terbaik, yang banyak. Jadi tidak menunggu kita kaya baru kita berinfak, tapi kita berinfak nanti kita jadi kaya. Allah kayakan orang yang berinfak. Ya. Jadi walaupun hartanya hanya 1 juta, tapi dia berinfak. Orang yang punya harta 10 juta tidak berinfak, itu dalam pandangan Allah orang miskin. Nah, nyok ngomong tok ya berat lagi. Tapi nek tak langsung ngetok lo ya jare kok amin. Kok buo. Mangke keri buo. Bicara ya keri. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, memang Allah mengharapkan kita dados kelompok tiang-tiang yang terbaik ya, kuntum khaira ummatin ya, ukhrijat linnas, untuk manusia. Tadi apa? Yang pertama adalah menyuruh berbuat yang ma'ruf ya. Lajeng yang kedua mencegah dari yang munkar. Nah, yang ma'ruf dan yang munkar itu saya meminjam istilahnya Pak Amin. Dulu tahun 97 pernah ngisi pengajian, saya catat itu istilahnya. Amar ma'ruf dan nahi munkar itu seperti pesawat terbang. 2 sayap pesawat terbang yang dua-duanya penting, nggak bisa jalan sendiri. Dua-duanya seiring sejalan. Pesawat tuh nggak bisa terbang kalau hanya 1 sayap. Harus ada sayap amar ma'ruf, yang kedua harus ada sayap nahi munkar. Ya tentu porsi pun benten-benten, tergantung dan situasional. Lihat kondisinya masyarakat, kesiapannya. Kita nggak mungkin lah berdakwah langsung keras, nggak mungkin. Sesuaikan kondisi masyarakatnya, tetapi tidak perlu dan jangan sampai keli tapi ojo ngeli. Nah, ini penting, ini prinsip dakwah. Ngeli tapi tidak keli. Kalau saya di pesantren sering memotivasi adik-adik santri, adik-adikku, anak-anakku sekalian, hanya ikan yang mati saja yang mengikuti arus. Itu Pak. Saya selalu bilang kepada santri, wahai santriku, hanya ikan yang mati saja yang dia mengikuti arus. Sementara ikan kecil sekalipun airnya deras, dia melawan arus dan bergerak ke depan. Melawan arus itu bukan nakal, tapi dia eksis mempertahankan diri untuk terus berbuat kebaikan. Itu filosofi ikan Pak. Jenengan persani ikan itu, bukan ini santar teman itu. Dia santai, ikan itu yes, bertahan Pak. Tapi begitu dia sudah mati, ya sudah dia. Nggak ada yang, aduh kesal, utang minum. Enggak, ikan tidak punya mental begitu Pak. Itu mental manusia yang suka mengikuti arus. Keli lan ngeli itu sifat manusia. Nah, kita jangan sampai kalih iwa.
Warga Jawara ampun kalah kalih iwak kalih. Kalau kula kelas kalih, kalau kula kolang kalih. Kuwi nek orang ngerti kaya kuwi berarti kelahiran di atas 80. Zaman kula wis kabeh bocah SD ngomong kaya kuwi, Pak. Mbok sing ngajari sinten? Kalau kula kelas kalih, kalau kula kolang kalih. Kabiro kuwi ternyata Pak, kula mangke riyen kula kemah zaman SD sak lapangan kabeh ngerti. Berarti kan ilmune padha nggih. Gurune padha nggih. Gurune padha. Bahasa Inggris wae apus-apusan. Lot my dot, you my wrong. Apa? Dong ngerti. Lot umay gendut, you my wrong. Ini bahasa Inggris apus-apus. Tapi ini bagian dari kearifan lokal. Ternyata itu ada di semua tempat. Nah ini persoalan dakwah Pak. Kita harus tahu kondisi masyarakat. Tapi wow, ampun ngeli. Ampun keli. Ngeli tapi orang keli. Kita mewarnai, jangan sampai diwarnai mereka. Jangan sampai kita menyerah dengan mereka. Kitalah yang berusaha mendakwai mereka, mengajak, jangan sampai bosan. Dengan cara kita, dengan porsi kita masing-masing. Dakwah ini tidak mengenal status, Pak. Ya panora sing dakwah ya ustaz-ustaz, kiai-kiai, enggak. Kita niki diberi tugas Allah, balighu ani walau ayat. Sampaikan nopo ingkang panjenengan ngertos meskipun satu ayat. Dan ketika satu ayat yang jenengan dakwahkan itu diterima lajeng diterapkan, pertama kita dapat pahala. Yang kedua apa? Ya kebaikan-kebaikan yang dilakukan orang itu mengalir juga untuk kita. Ya, ini bagian dari au ilmin yumtana fa'ubi, ilmu engkang manfaat yang orang masih kerjakan, kita dapat pahalanya. Wah iki cocok porsine kangge para guru. Nggih. Guru, ustaz ya. Bahkan orang tua juga sama. Apa yang kita ajarkan kepada putra-putri kita, lajeng putra-putri kita mengamalkan, kita dapat pahalanya dari nama konsep au ilmin yumtanafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Masya Allah. Makanya dakwah ini bukan milik orang-orang yang diberi status ustadz atau kiai, tapi kita juga semua gadah tugas dakwah sesuai porsi masing-masing. Apapun pekerjaannya, apapun profesi lan kedudukanipun panjenengan, sedaya nggadahi tugas untuk beramar ma'ruf dan bernahi munkar, bertabligh ya. Tentu dengan cara yang benar. Kalau ada konsep misalnya, wah saya kadang-kadang takut, Mas Fa, kenapa? Saya paling takut ada konsep asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum, tegas kepada mereka yang kufar dan kasih sayang kepada yang sama. Itu piye? Apakah kalau kita beda, yang berbeda dengan kita ini kita mungsuhi? Oh bukan. Itu adalah konsep orang-orang yang kufar, orang-orang yang menentang dakwah, orang-orang yang menghalang-halangi dakwah. Kalau apalagi kalau sudah fisik menghalang-halangi dakwah, ya kita harus lakukan hal yang tegas. Misalnya di kampung saya, nggak usah saya sebut kampung saya mana, cukup ada di KTP. Era-era itu anak-anak TPK yang ngaji di tempat kita dihadang Pak, di jalanan. Ojo ngaji mana? Engko matine dadi kadal. Oh, menungso kok matine dadi kadal. Wah, itu. Anak-anak itu ketakutan. Nah, oleh karenanya apa ini? Ya kita komunikasikan. Ampun wonten Bu, ampun wonten Mbak.
ngaji niku ten pundi mawon sami, sing penting lari-lari saged ngertos ilmu agami. Kita dukung mereka. Lah kalau mereka ketakutan, milih kono salah, milih kene ora oleh, milih nang kono adoh, lajeng anak-anak milih enggak ngaji, Pak. Kalau generasi muda kita bodoh, jauh dari agama, ini tanggung jawab siapa? Maka ini tanggung jawab yang berat. Ya, maka saya paling khawatir, Pak, paling khawatir saya kalau ada orang-orang yang menghalang-halangi orang untuk menuntut ilmu. Saya khawatir karena kedepannya generasi ini akan dipegang oleh anak-anak muda, gantosan anak-anak muda yang tidak paham agama, memegang masyarakatnya pasti akan hancur karena pedomannya bukan pedoman agama, tapi sapenae pikirane dewe. Nah, ini enggak berlandaskan dengan pikiran-pikiran dan pedoman-pedoman agama. Mengapa? Ya karena orang ngaji. Oleh karenanya porsi apapun yang kita miliki kita gunakan, monggo sarang-sarang kita dakwah. Dari mana itu? Dakwah itu dari diri sendiri dulu, ya. Nah, ini Bapak Ibu, jangan sampai kita jadi nopo mercusuar. Ngertos mercusuar? Ngene lapangan sering. Sorot tekan kedumuni, tekan regose padange. Ini sore peteng. Jangan sampai kita berdakwah dengan ilmu mercusuar. Kemana-mana. Saya ini kritik diri saya sendiri, Pak. Oh ya, jujur aja, saya kritik diri saya sendiri. Saya ngisi kemana-mana. Wah, ini kalau saya nggak ngandani istri dan anak-anak saya, wah saya salah, Pak. Berarti saya hanya mercusu semua. Dakwah sudah terlanjur kemana-mana, tapi keluarganya terlantar, tidak diurus, tidak didakwai, anak dibiarkan nggak sholat, nggak ngaji dan lain sebagainya. Ini Masya Allah luar biasa. Banyak tokoh, misalnya anaknya, putrinya nggak berjilbab, tapi dia ngisi ceramah kemana-mana. Jilbab itu wajib Bapak Ibu. Kalau tidak neraka. Anaknya tidak. Ini jangan sampai terjadi. Apalagi ini konsep jargoni, Pak. Pokoknya pinter nek ngujar, berat nek nglakoni. Seorang ayah ngongkon bocah anake dilarang rokok, tapi kali nyekel rokok ojo ngrokok wis ya cilik lah pak ngrokok nyumun wong tuwa. Nah, ini keteladanan yang luar biasa keliru ya. Jadi padahal pendidikan itu kunci paling utama menurut Pak Nurdianto di dalam bukunya yang sangat terkenal Pak Nur ya, itu disebut pendidikan berhasil syarat utamanya adalah keteladanan, dan bangsa ini sekarang sedang mengalami krisis keteladanan, bukan kepemimpinan. Nah, kepemimpinan tak akan nemen kabeh wong pengen dadi pemimpin nggih. Wae nang isor wit nang wiwitan akan nemen siap jadi pemimpin. Saya paling bersih. Wis pirang-pirang lah janjine nggih. Berarti tidak krisis. Banyak sekali orang yang siap atau merasa siap jadi pemimpin, tapi belum tentu dia mampu menjadi contoh. Karena banyak orang yang pintere memberi contoh, belum pinter menjadi contoh. Baru bisa memberi contoh. Ki contohnya kok iki. Lah sampean nyong ya ora. Urung kelasin nyong. Itu artinya orang ini baru bisa memberi contoh. Ya. Wong tuwa niku serba pintar. Nggih, ngandani anake ora oleh ngrokok, anake ganten ngandani, aja ngrokok, Pak. Engko watuk. Ala lho bocah lebih lahir be watuk kok. Bocah bayi ke watuk. Orang ngrokok ada. Ya akeh. Jadi ya, ini ketemu pinter-pinteran. Padahal ini juga bagian dari dakwah. Kadang lari-lari kita itu menjadi pendakwah terbaik, Pak. Ya, kritikus terbaik itu ya sebetulnya keluarga sendiri kita ini. Tapi kadang-kadang kita menolak kebaikan.
yang datang dari orang-orang terdekat. Mengapa? Mungkin gengsi. Kok gengsi? Hati kita sedang sakit, Pak. Jadi kalau kita gengsi menolak kebaikan yang datang ke kita, itu berarti hati kita sedang sakit. Maka orang yang anti kritik itu hatinya terancam sedang mati. Tahyo menang rapat. Nanti kalau Bapak Ibu ada kritik, sampaikan saja. Apapun kritik, pedas sekalipun nggak apa-apa. Begitu dikritik, jengkel, Pak. Nah, ada nggak kayak gitu? Orangnya rawuh betul. Wis bali, alhamdulillah. Iya, itu. Kadang-kadang nggak sesuai apa yang dikatakan dengan yang terjadi. Jadi ketika kita tidak siap menerima kebaikan yang datang dari luar ke kita, itu artinya hati kita yang menolak, berarti hati kita sedang sakit. Padahal kita selalu berdoa, berilah kami petunjuk ya Allah, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tapi begitu ditunjukkan kebaikan-kebaikan, kita sering menolak. Nah, itu ciri-ciri hati kita sedang lesu, hati kita sedang sakit, atau hati kita terancam segera mati, atau memang sudah mati karena menolak kebaikan. Padahal kebaikan itu al-haqqu mir rabbika, datangnya dari Allah. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Sesuatu yang datang dari Allah, kita berani menolaknya. Padahal semua yang datang dari Allah adalah kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu hadirin jamaah Jawara nyong jitu orang mangkat. Niki Jawara nggih. Jawara nggih hebat-hebat nggih. Jawara niku tiyang hebat-hebat. Karena saya berada di depan orang-orang hebat, maka tidak pantas rasanya saya menyampaikan berpanjang lebar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk diri saya dan Bapak Ibu sekalian, anggenipun muri-muri pengajian. Yang terpenting adalah istiqomah, ojo terus-terusan tapi sedelok. Itu tidak Allah sukai. Sedikit-sedikit tapi lumintu, terus menerus, lestantun, dan makin hari makin baik, semakin ke sana tidak semakin ke sini, tapi semakin ke sana semakin baik. Satu orang bisa sukses, tapi banyak orang itu luar biasa. Jangan sakit noto PRM Dorjo seorang diri bisa, tapi itu tidak bagus. Ya. Kalau banyak baru luar biasa. Karena dakwah ini harus dikotong oleh kekuatan-kekuatan jamaah yang banyak untuk kebersamaan. Tiket masuk surganya dibagi-bagi agar kita semuanya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala tidak hanya bahagia di sini saja, tetapi besok ada reuni jawara di surga. Mungkin nanti panitianya siapa monggo. Pokoknya apa bicaranya siapa saja, panitia itu mau nggak, orang penting. Yang penting melu dudang. Ciri-ciri nenek oleh undangan berarti kita berada di kapling surga. Para penduduk surga nginjang wonten reuni jawara. Alhamdulillah. Apakah gratis, Pak, masuk surga? Oh tidak, semua harus ada modalnya, nggak ada yang gratisan. Modal terbaiknya apa? Modal terbaik pun adalah takwa. Modal terbaik adalah takwa. Maka kita uri-uri, kita jaga takwa kita ini dengan wa amilus sholihah, dengan memperbanyak amal soleh, bukan amal salah. Amal-amal soleh itu ukurannya juga bukan banyak dan sedikit, tapi seberapa kita sungguh-sungguh melakukannya. Mengapa? Karena kita tidak tahu dari amalan apa Allah masukkan kita di dalam surga.
Mungkin karena kita menolong seseorang walaupun itu sederhana, tapi karena Allah ridho, Allah masukkan kita ke dalam barisan orang-orang yang masuk surga. Jadi memang masuk surga hak prerogatifnya Allah. Maka monggo sareng-sareng kita memperbanyak sangunipun kepanggih Allah, yaitu arupi amal soleh. Makatan ingkang saged kawula aturaken kadosipun sampun ting ting ting, biasanya nek wis muni pikiran kita rada ngalih nggih. Makatan mugi-mugi wonten manfaatipun, wonten kelepatanipun, kawula nyuwun agunging pangapunten lan ya, mugi-mugi terus keremboko jawara ini bertambah makin baik dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nasrul minallah wa fatkum qarib wa basyiril mu'minin. Nun wal qalami wa mayyasturun fastabiqul khairat albiru man ittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas tausiahnya yang dipaparkan oleh Pak Dr. Fahrudin Eko Hardianto, MPD. Semoga dengan tausiah tersebut kita menjadi lebih taat dan lebih beriman dan mendapat fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian acara yang selanjutnya, acara yang kelima, yaitu lain-lain. Dan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, monggo saged ditanyakan. Monggo Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan sambil ramah tamah dan menikmati tayangan yang ada. Kalau ada yang mau disampaikan, pertanyaan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Al Ustadz Dr. Eko Fahrudin Hardianto, MPD, mungkin ada yang perlu disampaikan. Monggo dari ibu-ibu. Dari ibu-ibu ada yang mau ditanyakan apa mboten? Napa bapak-bapak? Nama Mas Andri ada pertanyaan? Enggak. Biasanya saya takut niki Pak Nardi niki. Enggak Pak Nardi enten mboten. Enggak Pak. Nah, ini mau tanya nih, enggak. Saya bertanya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya awali yang bertanya Pak Dokter. Alhamdulillah kita sebentar lagi kan menghadapi pilkada ini Pak Dokter. Ini pilkada kita ingin memilih seorang pemimpin di Kabupaten Pekalongan. Nah ini yang saya tanyakan Pak Dokter mengenai pemimpin, apakah kita karena calonnya itu ada laki-laki ada perempuan ya Pak Dokter. Nah ini penjelasannya seperti apa Pak Dokter untuk memimpin seorang perempuan dan laki-laki. Monggo Pak Dokter. Oke, ini pertanyaannya bisa mengarah ini, bisa menggiring saya untuk mencari jawaban. Wonten prinsip-prinsip milih pemimpin. Sepindah pemimpin itu tidak memusuhi Islam, tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Itu prinsip pertama. Jadi ketika Bapak Ibu disodori amplop,
itu artinya ini calon pemimpin yang buruk. Entah itu calon pemimpinnya atau tim suksesnya, kita anggap sama. Dua-duanya karena sama itu pasti. Jadi saya hanya mengimbau kepada diri saya dan Bapak Ibu semua, terutama warga Jawara, jangan pernah menerima amplop dan uangnya dari siapapun untuk proses memilih pemimpin. Ini saya tegas ini. Jangan pernah mau menerima uang. Meskipun panjenengan berniat angko duit iki tak lebokke masjid, itu namanya cuci uang, pencucian uang. Kok Gusti Allah ditipu? Wong Allah itu tahu dari mana sumber asalnya uang ini. Nah, ini Bapak Ibu, jangan sampai ada di antara kita, keluarga kita yang menerima uang politik, uang money politik. NPWP, NPWP ngertos Bu? Bu, NPWP ngertos ya? Nompo piro, nomor piro, wani piro. NPWP nomor piro, wani piro. Niki ja'alallah, namanya Jawa. Jawa niku saking tembung ja'alallah Pak Nur. Iya. Pemberian saking Allah niku hujan, ojo sampean ngarani kethek. Udah. Nah itu terminologi di dalam masyarakat kita. Jawa, pemberian dari Allah. Tidak bakal manusia bisa membuat hujan, walaupun itu rekayasa teknologi. Nah Allah tidak berkehendak, air itu tidak akan tumpah. Jadi semua karena qadarullah, karena kekuatan Allah. Saya kembali kepada pertanyaan pancingan dari Pak Felix. Saya tidak mungkin menjawab harus milih siapa ya, atau berdasarkan selera apa. Enggak, tapi agama mengatur ya, kalau cari pemimpin ada panduannya. Kalau saya nyebut pemimpin itu harus laki-laki, oh dikira aku ngarakin jenengan milih wong lanang, padahal ya ono lanange kabeh. Nah, ngomong, waduh Pak, ora sudah. Apa ono sing udu wonge dhewe Pak? Kabeh wonge dhewe kabeh. Nah ini saya tidak berani menjawab harus milih sinten. Tapi panduan agama mengatur, pilih pemimpinmu yang dekat dengan agama, patuh kepada ulama dan cinta kepada perjuangan Islam. Itu nanti kita bisa buktikan kok Bapak Ibu. Tokoh-tokoh itu di tengah bulan Oktober, awal Oktober akan kita undang di Muhammadiyah Kabupaten dengan judul kegiatan Silaturahim Akbar Muhammadiyah Kabupaten bersama calon Bupati Pekalongan. Kita sedang upayakan. Kebetulan itu di lembaga yang saya pimpin, di LHKP, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik. Kita sedang melakukan konsolidasi dan pendekatan dengan dua calon agar menyiapkan diri bisa hadir di forum Muhammadiyah. Ya. Itu nanti kita bisa bedah. Tapi prinsip utamanya begitu. Kita pasti tahulah di antara dua pasang kandidat siapa yang paling cocok dengan selera umat Islam, dengan Muhammadiyah, ya. Ya nanti bisa kita lihat salah satunya itu tadi programnya, misalnya program ada calon enggak yang merugikan Muhammadiyah, misalnya ibu-ibu hamil enggak boleh dirujuk ke RSI sekarang, kalau mau melahirkan harus ke rumah sakit negeri, nggak boleh ke RSIA. Itu merugikan apa merugikan? Merugikan Muhammadiyah.
Tapi Muhammadiyah sadar apa tidak ya monggo. Gak boleh Pak sekarang. Harus ke negeri. Kalau enggak kajen ke sesi. Kalau enggak ke sesi ya raton. Maka rujukan untuk ibu melahirkan tidak ke RSI apa? Tidak ke RSI. Apakah kebijakan itu sekarang sudah berubah? Oh, Bang Isa bisa cek sebagai orang istana. Bang Isa, Bang Isa. Itu bisa dicek. Nah, ini dilihat dari kebijakan-kebijakan ini pun kepada perjuangan kita, kepada umat Islam. Itu. Nanti kita tanya komitmennya terhadap umat Islam apa? Ya. Oh, saya akan memberi honor kepada Marbot dan guru-guru TPQ. Itu sudah dari dulu mah. Tapi panjenengan lihat tuh, Marbot dan guru-guru TPQ ngambil antrian uangnya itu wah luar biasa. Oh, antriannya padahal itu setiap kali pas puasa, kondisi puasa, orang temperamen lagi nahan lapar, suruh antri 1 hari belum tentu jadi. Saya tahun kemarin ketemu dengan orang Ketung nyomorasi dari tentang bodi memang antri. Orangnya pulang Pak. Oh cukup deh, ini dino. Ini pertanyaan Mas Felix yang luar biasa, nanti bisa didiskusikan dalam forum khusus karena ini menyangkut pilihan masing-masing, hati masing-masing. Dalamnya lautan bisa diukur, dalamnya pilihan hati tidak ada yang tahu. Tapi pesan saya, Bapak Ibu ampun nampi wangsit. Wangsit apa wangsit? Uang desit ya. Jangan jadi golput, Pak. Golput golongan penerima uang tunai. Golput niku golongan penerima uang tunai, cash. Pokoke nyong diapusi 5 tahun ora apa-apa. Sing penting dina iki aku ora kapusan, dina iki aku oleh amplop. Itu bukan ciri mukmin yang baik. Jenengan sudah berkontribusi merusak bangsa ini. Mengapa? Karena memilih pemimpinnya berdasarkan uang, bukan berdasarkan kapasitas. Padahal agama mengarahkan kita untuk memberi amanah kepada yang mampu. Kalau amanah itu diberikan kepada yang tidak mampu, kata Allah, tunggu saat kehancuran itu datang. Ya. Jelas itu. Semua urusan apapun, bahkan sekecil urusan itu kalau diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu saat kehancuran. Kita berarti berkontribusi Bapak Ibu. Wong kita melihat kemungkaran lalu kita diam saja, itu kita sudah dianggap ikut di dalam kemungkaran itu kok. Ya. Man ra'a minkun munkaran falyughayyirhu biyadi fa innal yastati fa bilisani fa innal yastati fa biqalbi fadzalika adzabul iman. Nek sira kabeh weruh kemungkaran itu terjadi, maka berantaslah kemungkaran itu. Nek panjenengan gadah kekuasaan itu paling rendah sampai tinggi, ketua RT ya kekuasaan, bupati ya berkuasa, presiden berkuasa, kepala keluarga yang berkuasa, atau siapapun di antara kita yang punya kemampuan atau kekuasaan, gunakan kekuasaan dan kemampuan kita untuk memberantas kemungkaran. Wong kula boten gadah kekuasaan kok, Mas Farudin. Ya, kata Rasul, apa itu? Ya pakai lisan, omongi mereka. Aku rawani Mas, mengkonyong gak dibuli, nyong gak disengiti tonggo. Ya wes, nek kaya ngono berarti jenengan cukup batin dengan hati. Apa itu dengan hati?
Ya Allah, lindungi aku dari kejahatan itu. Naudzubillah min dzalik. Mugi-mugi kula mboten termasuk kelompokipun mereka dan saya tidak seperti mereka ya Allah. Lindungi saya tidak mengalami peristiwa kejahatan seperti yang mereka lakukan anak putu saya ya Allah. Nah itu kata Rasulullah, wadzalika adabul iman, sing koyo ngono mawon dianggap selemah-lemahnya iman. Kita tidak mau bergerak, ketakutan karena duniawi menjadikan kita di depan Rasulullah dianggap sebagai umatipun beliau yang lemah imannya. Lalu yang kuat yang seperti apa? Yang berani mengingatkan tadi, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, kerjasama ile-ilean dalam kebaikan dan takwa. Maka ayat yang paling fenomenal di dalam Muhammadiyah ayat tentang amar ma'ruf nahi munkar. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah menjanjikan kita kemenangan. Ya, syaratnya kita beramar ma'ruf dan nahi munkar. Khusus untuk pilihan sepindah malih menjadi kewenangan dan hak panjenengan sedaya. Muhammadiyah selalu memberi kebebasan, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab, karena pilihan kita akan dimintai pertanggung jawaban. Pilihan kita salah, berarti itulah kontribusi kita menghadirkan pemimpin yang salah. Maka Mas Feli, ibu-ibu kula teguh. Ibu-ibu yang bertanya dapat hadiah bakso dari Bang Isa. Ibu derek mawon. Serok swarga katut neraka moh pokoke wis. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa informasi dari kita cabang Muhammadiyah Ndoro, dalam hal ini dari Majelis Tabligh PCM Ndoro, bahwasannya insya Allah pengajian jihad manis nanti akan dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober di halaman Komplek BTM Ndoro. Seperti biasa dimulai jam 6 pagi. Nanti seluruh warga Muhammadiyah Ndoro, baik Muhammadiyah maupun Aisyah dan Angkatan Muda Muhammadiyah serta seluruh siswa-siswa yang bersekolah di Muhammadiyah tanggal 13 Pak. Pagi jam 6 Sebutu siang. jam 6 pagi, akhir jam setengah 8 paling lama, paling ya jam 7:15 itu sudah berakhir. Insya Allah pembicaranya Bapak Dr. Andes Haji Fahrul Razi, Magister Agama, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Semarang. Bapak Fahrul Razi mengatakan, Ibu dan Bapak-bapak sekalian, semoga bisa menghadiri acara pengajian jihad manis pada tanggal 13. Selanjutnya untuk
pengajian Ahad tingkat daerah tingkat daerah akan dilaksanakan insya Allah tanggal 20 Oktober. Itu Pak Dr. Ibnu Soleh, insya Allah kalau tidak salah nanti bisa ikut menghadiri pengajian di halaman Masjid Kusaimah tanggal 20 Oktober. Mengatakan informasi dari pimpinan cabang Diabar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung hukuman. Kula sal titipan info pengawasan pengajian Ahad pagi tapi jam 8 tempat di Rokoselo di komplek Langgar Kiai Dahlan. Acaranya Iya bawahnya kan pegang. acara pun peresmian pesantren Insan Cendekia. Walaupun ini namanya bukan Muhammadiyah, tapi berjuang untuk Muhammadiyah. Pesantren Insan Cendekia akan diresmikan tanggal 6 Oktober 2024 hari Ahad pagi jam 8. Sekaligus Bapak Ibu dipunaturi menyaksikan Tasmik bil Ghaib 9 santri tren IC. Ada santri yang luar biasa, kader dari Gumelar, namanya Agung, sudah mencapai 9 juz. Itu hafalannya cepat. Beliau bersama dengan kader juga dari Harjosari itu berkejaran untuk menghafal Al-Quran. Itu besok akan tampil setiap santri satu juz sekali ibu. Bapak Ibu rampung ke sana jam 8, beliau 9 santri sudah tasbih. Acara intinya adalah dua itu, peresmian pesantren IC sekaligus tasbih bil Ghaib 9 santri penghafal Al-Quran tingkat SMK. Mbok menawi Bapak Ibu wonten medal katuran menghadiri dan rawuh di komplek Langgar Kiai Dahlan. Langgar Kiai Dahlan. Jadi ada langgar di Rokoselo namanya Langgar Kiai Dahlan. Nanti di Doro akan ada masjid Dahlan. Makanya ini titipan info, titipan saya sampaikan. Nah, siapa yang titip saya titip. Kegiatan besok pagi dapat berjalan dengan lancar tentang pembuatan kue, dan semoga bisa dikembangkan di MEK kita walaupun belum terbentuk. Semoga bisa memotivasi untuk ada apa namanya haji rantai Dororejo, karena untuk di rantai-rantai yang lain sudah ada MEK ya, untuk di Dororejo ini belum terbentuk. Bisa jadi kita bakal ilmu yang akan didapat dari pelatihan besok pagi akan memotivasi kita semua untuk membentuk satu majelis ekonomi ranting Aisyah ranting Dororejo. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ada infak jawara hari ini yang diperoleh total Rp297.000. Alhamdulillah. Tutup sekalian. RT. Tunggu urung ditunggu sih. Menginjak acara yang selanjutnya, yang keenam, doa penutup yang akan dibacakan oleh Bapak Haji Muhammad Nurdianto MTD. Pada Pak Nur, dipersilakan. Awal kata karena jambat
إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حسبة الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإيمان المتقين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب الرزق وأبواب الأجر وأبواب الجنة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين والقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Dan acara selanjutnya, marilah kita tutup acara pengajian jawara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas sambutan, tausiah dan doa. Dan kami juga berterima kasih pada Bapak Isa Ansori atas tempat dan jamuannya. Dan saya pribadi selaku pembaca susunan acara juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau perkataan yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.